Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah para jamaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, taufik dan digerakkan hatinya untuk hadir di majlis ilmu. Masih melanjutkan pembahasan kita yang lalu di dalam buku Fiqh Sirah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid. Kita sekarang memasuki pasal yang baru, fasal ats-tsani, yang membahas tentang fikih sirah mulai dari Rasulullah SAW diutus hingga kejadian hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Pembahasan yang pertama, beliau membahas tentang awal turunnya wahyu. Beliau mengatakan di sini, lamma danat bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam intashara fil umam anna Allah subhanahu wa ta'ala sayab'atsu nabiyyan fi hadzal zaman wa anna dhuhurahu qad qarub fa kanatil ummah allati laha kitab ta'rif dzalika min kitabiha wallati laysa laha kitab tara fil ayatil munzirah ma tastadillu bihi ala qurbi hadzal mab'ats. Beliau mengatakan saat sudah dekat waktu diutusnya Rasul yang terakhir, menyebar di masyarakat, menyebar di umat-umat kala itu berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakal mengirim seorang nabi. Artinya saat Rasulullah SAW hendak diutus, sudah terdengar selentingan desas-desus bahwasanya nabi akan diutus dekat-dekat waktu ini. Ya, bukan ujuk-ujuk keluar tanpa ada tanda-tanda. Umat atau manusia kala itu memiliki ilmu walaupun cuma kabar selentingan bahwasanya akan ada nabi yang diutus. Dari mana hal ini? Beliau mengatakan fakanatil ummat lati laha kitabun ta'rifu dzalika min kitabiha. Umat yang memiliki kitab, ya, di sini Yahudi dan Nasara yang memegang Taurat dan Injil, mereka mengetahui hal itu dari apa yang mereka baca di kitab-kitab mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW akan ada nabi yang diutus yang terakhir, itu dikabarkan, dan nabi-nabi tersebut mengabarkan kepada umatnya. Wallati laisa laha kitab, adapun umat yang tidak memiliki kitab, artinya bukan termasuk Yahudi dan Nasara, mereka melihat dari tanda-tanda, ya. Berkata Ibnu Ishaq, wa kanatil ahbar minal yahud wa ruhban minan nasara wal kuhan minal arab qad tahaddasu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi lamma taqaraba zamanuhu. Para pendeta dari Yahudi dan Nasara, bahkan dukun-dukun dari bangsa Arab telah membicarakan tentang perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena saat itu bangsa Arab bukan termasuk bangsa yang memiliki agama sendiri. Ya, kebanyakan mereka masih dalam paganisme. Ya, tidak Yahudi, tidak Nasara. Ada segelintir dari mereka yang Yahudi dan Nasara, tetapi keumannya, ya, masuk ke dalam pagan. Kecuali yang mengikuti mungkin ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi keumumannya, ya, mereka masih terjatuh dalam paganisme itu. Wa ruhban minan nasara fa mimma wajadu fi kutubi min sifati wa sifati zamanihi.
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Yahudi dan Nasara tinggal melihat kitab-kitab mereka, Injil dan Taurat, tentang informasi bakal diutusnya seorang nabi. Adapun para dukun-dukun tersebut, mereka bisa tahu dari mana? Dari apa yang dikabarkan syaitan-syaitan, jin-jin yang mencuri dengar kabar-kabar dari langit. Ya, kabar-kabar langit baru ditutup setelah Rasulullah SAW diutus. Sebelum itu, jin-jin masih punya kesempatan untuk mencuri dengar berita-berita di langit. Ya, jadi ada dua jalur. Jalur yang legal, ya bahasanya, dari kitab memang ada wahyu Allah SWT yang masih belum ternodai di kitab Injil ataupun Taurat, yang di situ para pendeta bisa mengetahui, mengilmui bakal ada nabi datang waktu seperti ini, ciri-ciri seperti ini, tempatnya ini dan ini. Adapun jalur yang tidak legal, itu jalur yang digunakan para dukun. Ya, mereka mencuri dengar lewat bantuan jin dan syaitan. Ya, saya kabarkan di sini sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, itu masih bisa dicuri. Setelah Rasul diutus ditutup, tidak ada, ya dijaga, berita-berita tidak akan bocor ke syaitan. Faminal umuri allati tahaddasa biha al-yahud wan nasara ikhbaran anir rasul anna yahudiyan min jirani bani Abdul Ashhal fil Madinah haddasahum anil ba'thi wal hisabi wal mizani wal jannati wan nar fastankaru dzalik wa talabuhu bi ayati dzalik faqala nabiyyun mab'uts min nahwi hadhihi al bilad wa asyara bi yadihi ila Makkah wal Yaman. Maka salah satu, ya, detail dari yang kita bahas bahwasanya Yahudi dan Nasara mengabarkan dari apa yang mereka dapati di kitab-kitab mereka. Kejadian dahulu ada seorang Yahudi tetangga dari kabilah Bani Abdul Ashhal di kota Madinah. Ya. Kota Madinah itu di mananya Mekah, Pak? Di utaranya. Ya, Mekah, utaranya Madinah. Lebih dekat Madinah ke Syam daripada Mekah ke Syam, karena lebih utara. Nah, itu ada tetangga dari kabilah Bani Abdul Ashhal, ya, tetangga itu Yahudi. Artinya kalau Yahudi kitabnya apa? Taurat. Ya, tentu dia membaca hal itu. Dahulu orang Yahudi ini sering dakwain, sering nuturi orang Arab ini tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab, akan dihitung kita ini nanti, wal mizan, akan ditimbang amalan-amalan kita, wal jannati wan nar, ada konsep surga dan neraka. Maka kabilah Bani Abdul Ashhal enggak percaya. Oh, puai ngomong hisab jannah, enggak percaya. Mana tanda-tandanya, mana buktinya? Maka Yahudi tadi mengatakan nabiyyun mab'uts min nahwi hadhil bilad. Ya, Yahudi tadi mengatakan nanti bakal ada nabi yang diutus yang datang dari arah sini sambil menunjuk ke selatan, sambil menunjuk ke arah Mekah dan Yaman. Ya, posisinya tadi pas ngomong lokasi TKP ngomongnya itu dialognya ada di Madinah. Maka Yahudi itu saat ngasih tahu orang Arab dari Bani Abdul Ashhal, mereka nggak percaya. Masa ada hisab, masa ada mizan, masa ada jannah, masa ada nar. Dia mengatakan, oh nanti bakal ada nabi. Mana selatan di sini? Barat, sana. Nah, nanti bakal ada nabi datang dari negeri yang dari sana. Nunjuknya arah selatan. Ya, ya, kalau kita lihat Mekah ditarik garis bawah kemana lagi? Yaman, Pak. Madinah, Mekah, turun lagi nanti Najran, Yaman. Nah, seperti itu. Artinya orang Yahudi tahu bakal ada nabi. Ya, makanya mereka berusaha, karena tahu di kitab-kitab mereka bakal diutus nabi, dan tahu tempatnya kok nggak di Syam. Biasanya di Syam diutus nabi itu. Kok di negeri yang diisyaratkan dalam kitab-kitab mereka, di negeri yang mengarah kepada Jazirah Arab.
Ya, maka mereka mencoba untuk hidup di Jazirah Arab, padahal bukan tanah asli mereka. Karena mereka menganggap harusnya Nabi itu dari keturunan kita. Loh kok tempatnya beda? Yuk gampang ngakali nih. Kini pindah di nggon kok ngono. Jadi biar tetap dari kita, tapi tempatnya di sana. Ya di nggone ae. Makanya pas Rasulullah datang di kota Madinah, sudah ada orang Yahudi atau belum? Sudah. Ya, karena mereka membaca. Ya, oh, seperti ini. Loh kita kok tinggal di Syam? Ya wis, kalau jalan-jalan nyari tempat tinggalan, imigrasi tempatnya di Jazirah Arab saja, karena bakal ada Nabi terakhir di sana. Ternyata tetap meleset, nggak dari mereka. Ya, datangnya justru dari yang dituturi, ya dari bangsa Arab. Hal itu membuat mereka hasad dan dengki. Ya, akhirnya yang tadi sudah tahu kebenaran malah menolak. Ya, kalau dibilang nggak tahu, salah. Mereka tahu Nabi terakhir itu. Tetapi jiwa mereka tidak siap dengan dengkinya tadi di dalam hati mereka. Kok dipilih dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Itu kisah yang pertama. Lalu ada kisah Ibnu Haiban alladzi qadima min asy-Syam ila al-Madinah qubail bi'tha bisinin wa qala al-yahud fil Madinah inna sababa qudumihi tawaqqu'u khurujin nabi fayattabi'uhu wa da'a al-yahud ila ittiba'ihi. Maka Ibnu Haiban datang dari Syam ke kota Madinah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan, ya, nuturi orang Yahudi di sana di kota Madinah sudah dekat ya waktu keluarnya Nabi ini. Ya, maka ikutilah dia. Ya, artinya yang tahu enggak cuma Yahudi yang hidup di Jazirah Arab, yang di Syam pun ya mereka juga tahu. Artinya karena sumber informasinya bukan gara-gara kabar yang beredar di Jazirah Arab, tapi dari kitab mereka. Siapapun yang baca kitab ya Taurat atau Injil kala itu bisa mendeteksi adanya seorang nabi yang akan diutus. Ya, kalau kita sebutkan, entah saya sudah cerita di sini atau belum, tentang Heraklius yang itu notabene orang Nasoro, raja Romawi. Dia mengatakan kepada Abu Sufyan yang saat itu dipanggil dan saat itu belum Islam, untuk meng-cross check, mensurvei kebenaran nabi yang diutus dari kalangan bangsa Arab. Ya, kalau nggak salah lafadz dari omongannya, dia mengatakan, saya tahu bakal ada nabi yang dikirim waktu-waktu ini, tapi saya nggak nyangka bakal dari kalian. Ya, kayak tadi, karena mindsetnya, keumumannya, populernya nabi itu turun di Syam dan keluar dari Bani Israel, bukan dari bangsa yang lain. Artinya sudah tahu orang-orang itu. Ya, tentu yang baca ya, yang artinya yang berilmu, yang ngikuti kabar yang baik. Orang yang bohong-bohongan ya nggak bakal tahu. Tapi kalau membaca dan mau belajar itu tahu. Ya, saat itu bakal diutus seorang nabi. Lalu yang ketiga, kisah Salman Al-Farisi yang datang dari negeri Persia, yang mencari agama. Ya, dia keliling, beliau ini sahabat Nabi ini, ya, keluar dari negerinya Persia, keliling, ya, bertemu dengan rahib-rahib Nasoro, berguru kepada mereka untuk menanyakan, ya, mana Nabi yang terakhir. Ya, karena setiap Salman Al-Farisi selesai dari berguru kepada pendeta Nasrani dan gurunya meninggal, selalu minta wasiat. Kira-kira saya ini berguru kepada siapa lagi, wahai guruku? Adakah orang yang sebaik Anda, ilmunya, ketakwaannya, segala macam? Lalu ditunjukkan kepada rahib yang lain, sampai nanti rahib yang terakhir mengatakan, sudah tidak ada orang seperti saya lagi. Maksudnya dari Nasoro yang dekat kemurniannya, seperti itu. Artinya masih menjunjung tinggi namanya kredibilitas beragama, bukan menjual agama. Ya. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, terus
Bagaimana kalau Anda sudah tidak ada, sedangkan saya masih butuh didudui, ya, ditunjuki, diajari. Maka rahib yang terakhir tadi mengatakan, sungguh akan diutus seorang nabi dari negeri ini, disebutkan seperti ini. Akhirnya Salman Al-Farisi berangkat ke kota Madinah. Artinya tahu mereka itu, ya, yang Yahudi ataupun yang Nasoro sama-sama tahu. Kenapa? Karena Allah telah mewahyukan lewat lisan-lisan nabi sebelumnya akan diutusnya nabi terakhir. Sampai sini jelas ya? Ada berapa kejadian tadi? Ya, 3 yang di buku sama 4 tadi yang kejadian Heraklius. Ya. Nah, itu bukti semua orang Yahudi dan Nasoro tahu. Maka saat Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan mereka untuk masuk ke Islam, itu ala ilmin min indihim, di atas pengetahuan yang mereka miliki. Ya, bukan dikageti langsung suruh pindah, enggak, tapi mereka tahu bahkan agama ini akan diperbaiki, akan diparipurnakan dengan risalah terakhir, risalahnya Nabi Muhammad SAW, dan konsekuensi namanya direvisi dan diparipurnakan. Syariat yang lama itu sudah amandemen, sudah diganti, tidak boleh dipakai lagi karena ada hukum terbaru. Apa itu? Al-Islam. Konsep ini bukan tidak ada, mereka tahu. Tapi itu Pak, salah satu penghalang hidayah itu rasa dengki. Ya. Salah satu penghalang hidayah adalah tidak mau meninggalkan yang lama. Saya biasa kayak gini, disuruh ganti gak gelem, repot. Lu terserah Anda, kalau gak mau ganti terserah Anda. Tapi Anda tahu konsekuensinya. Kalau tidak mau ganti syariat, apa yang Anda lakukan dinilai 0, atau bahkan akan mendorong Anda kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kaum muslimin pun juga seperti itu. Saat dia telah biasa melakukan hal-hal yang dipikir itu ibadah, lalu saat dicekkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu dia dapati ibadahnya tidak sesuai, harus fair, harus konsekuen, harus mau bertanggung jawab. Oh iya, tidak pas, saya mau ganti. Jangan pakai alasan yang dahulu juga merupakan alasan Yahudi dan Nasoro dalam menolak kebenaran. Ya, syubhatnya, cara pikirnya sama. Ini kan juga dari Allah. Ya masa nggak bisa? Bisalah nyampe ke Allah lah. Sama-sama dari Allah kok. Ya, nggak seperti itu konsepnya. Saat kita sudah ingin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Islam itu artinya istislam, menyerahkan diri. Kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ngatur Allah. Yang terjadi di masyarakat, mereka mau beribadah tapi seenaknya sendiri. Ini tidak masuk konsep ibadah. Konsep beribadah, Anda mau dikekang dengan aturan tertentu. Tapi kalau ibadah hanya ingin memuaskan nafsu rohani tanpa mau diatur, itu belum ibadah. Mana ibadah orang itu mau diatur dengan aturan tertentu. Kenapa kalau kita secara bawah sadar ditanya, misalnya kita punya anak, punya ponakan, tanya, paman atau bi, saya mau sholat itu 7 waktu, ojo 5 waktu bi, atau dibalik, jangan 5 waktu bi, 3 ya kaken 5 itu. Apa refleks kita jawabannya? Gak gitu, gak salah. Yang betul tuh 5 waktu sholat itu. Kenapa kita refleks seperti itu? Ya karena aturan seperti itu. Ya, kaidah ini, bahwa sadar ini letakkan sama semua syariat yang kita jalankan dalam hidup kita ini. Mulai puasanya, sholat sunnahnya, zikirnya, lakukan semua kaidah tadi ke semua macam ibadah kita. Maka dengan itu ibadah kita akan jauh dari praktek-praktek yang tidak disetujui oleh agama. Karena syaitan, ya seperti kata Ibnu Qayyim, punya 2 cara untuk menggoyang manusia dari beribadah kepada Allah. Kalau lihat orangnya males, tipe-tipe orang yang gak mau soro, ya dikasih bisikan, gak usah sholat, wis istighfar sing akeh, gak usah sholat, cukup dah istighfar, gak usah sholat. Allah kan maha pemaaf, ya istighfar aja, gak usah sholat. Yang tipe-tipe orangnya semangat ibadah, senang ibadah, ulet,
dibisiki, kurang ibadahmu iku. Mosok sholat cuma 5 waktu, tambah ono 7 waktu. Ya. Nah, gitu. Mosok sholat subuh mek 2, 3, 4. Ente 2 di masjid, pegak keton masyarakat, di jero omah diulang lagi 2 lagi. Sholat subuh tambahan. Setan punya cara. Makanya Islam itu proporsional, Pak. Mau diatur, mau dikekang dengan syariat. Ya. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak dengan caranya Nabi Muhammad, tidak ada gunanya, Pak. Sia-sia. Sia-sia. Baik, kita lanjutkan. Lalu beliau mengatakan wa qabail bulughi Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sana hubbiba ilaihi khalwa. Sebelum mencapai umur 40 tahun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan rasa suka untuk khalwah, ya, beribadah di gua Hira. Lalu di sini beliau menyebutkan apa alasan beliau kok suka khalwah, menyendiri itu, ya, kalau diartikan secara bahasa khalwah artinya menyendiri. Maka di sini beliau menjelaskan alasannya adalah beliau ingin menjauhi hiruk pikuk kota Mekah yang di situ banyak terjadi praktek kesyirikan. Ya. Lalu di sini beliau menyebutkan beberapa khilaf apa makna khalwah. Kayak apa sih ibadahnya Rasulullah? Ya, ada yang bilang dengan syariatnya Nabi Nuh, ada yang dibilang dengan syariatnya Nabi Ibrahim, ada yang bilang dengan syariatnya Nabi Musa. Ya, berarti mirip seperti agamanya Yahudi. Ada yang bilang seperti ibadahnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Isa. Dan macam-macam. Ada yang bilang mengumpulkan dari beberapa syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, tapi kita nggak bahas ini secara dalam. Takutnya ada yang salah paham nanti. Ya. Intinya, penulis begini mengatakan tidak ada faedah untuk mengetahui syariat apa yang beliau pakai. Karena kita, ya, kalau ini tambahan dari saya, karena kita hanya dipentingkan dengan memperhatikan bagaimana setelah Rasulullah diutus. Kita disuruh mengikuti Rasulullah itu setelah Rasulullah diutus. Ya, karena dari situlah Allah memberikan wahyu dan kita itu terikat dengan Rasulullah. Salah satunya pengikatnya adalah wahyu. Ya, kita sudah bahas di buku Makatus Sunnah kemarin tentang kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, entah antum masih ingat atau tidak. Saya tanya, kalau Rasulullah SAW ini fokus ya, jangan salah paham karena berbahaya. Kalau Rasulullah SAW berbicara, ya, masalah pertanian, perkataan beliau maksum atau tidak? Pertanian, enggak. Rasulullah maksumnya dalam masalah agama Islam, dalam mengatakan syariat. Mana buktinya? Istighfar atau antum Ustaz mengatakan Rasulullah enggak maksum. Ya, buktinya ada di sebuah hadis Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan melihat ada teknik, ya, mengawinkan pucuk kurma jantan dengan yang betina. Rasulullah berpendapat, ya, dalam ilmu pertanian tersebut beliau mengatakan kalau kalian tinggalkan, ya, kurma itu bahasanya apa ya? Terbuahi dengan alami, artinya dengan angin. Ya, ada teknik pembuahan antar tumbuhan dengan angin. Ya, namanya Nabi diikuti sama para petani dari golongan Ansor. Ya, sudah dibiarkan. Ternyata hasil kurmanya jelek. Ya, maka Rasulullah dan ini, ya, betapa Rasulullah berlapang dada, tahu batasan diri beliau. Beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tidak takabur, ya, tidak sombong, mentang-mentang posisinya saat itu Nabi, enggak. Rasul tunjukkan kepada umat apalagi sentilan bagi para dai. Lek gak ngerti menengok. Ya, gampangannya gitu.
Nabi Muhammad saja mau mengakui kesalahannya. Oh iya, Anda lebih tahu. Saya gak seperti ini, bukan expertise saya, bukan spesialisasi saya. Saya cuma berpendapat saat itu dalam masalah pertanian. Nah ini juga selentingan buat dai. Kalau salah ngomong ya akui, beres. Minta maaf sama jamaah, selesai. Ya. Dan ini juga bukti bahwasanya Rasulullah SAW tidak maksum dalam masalah keduniaan. Makanya sahabat, kalau antum lihat lagi dalam buku-buku tarikh, saat perang Badar, ya, perang besar pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, Rasulullah berhenti. Saat sudah sampai di medan perang, Rasulullah berhenti di sebuah lokasi. Maka para sahabat dengan adabnya mengatakan, wahai Rasulullah, engkau memilih posisi ini itu wahyu atau pendapat pribadi? Maka Rasulullah mengatakan ra'yun, sebuah pendapat pribadi. Maka sahabat setelah bertanya dengan adab seperti itu, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah lebih baik posisinya di sana? Maka Rasulullah setelah mendengar musyawarah dari para sahabat, iya, mari kita pindah ke sana. Lihat tawaduknya Rasulullah. Nabi kita itu, para jamaah dirahmati Allah, walaupun ilmunya tinggi, walaupun derajatnya paling top ya di antara manusia, tidak ada yang ngalahin, dijamin surga. Ya, yang ngikuti beliau dijamin dapat hidayah, tapi nggak pongah, nggak sombong. Itu hebatnya di situ, ya, sangat hebat. Kebanyakan orang, Pak, kalau sudah merasa dirinya pintar, dirinya banyak follower, ya, dia pongah. Secara tidak sadar, kalau dituturi ngeleos, cari banyak alasan. Gimana caranya sampai tidak kalah ngomong, ya. Nah itu tidak jadi Rasulullah. Simple, tidak berkelit-kelit. Rasulullah ini pendapat pribadi atau wahyu? Pendapat pribadi. Beres. Oh enggak, saya ini dapat wahyu dan saya gak muter-muter. Ya, Rasulullah sangat tawadhu, tidak takalluf sama sekali. Ya. Baik. Nah, apa faedah yang kita bisa dapat dari kejadian yang kita jelaskan tadi? Ya, tentang kabar bahwasanya beredar kabar akan diutusnya seorang nabi. Lalu khalwahnya Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi. Yang pertama, An-Nabi saat Nabi SAW kana hunaka man yatawaqqa'aha wa yatahaddas anha wa dzalika min khilali amrayn. Ya tadi kita sudah jelaskan jalur orang itu mengetahui bahwasanya akan ada seorang nabi yang diutus itu dua, wahyu yang itu cara legalnya dan cara yang tidak legal, yaitu mendengar berita-berita yang dicurikan dari langit. Itu kita sudah bahas. Yang kedua, di sini beliau memberikan faedah pentingnya seseorang itu ngikuti berita, tapi berita yang bermanfaat ya, bukan berita-berita sampah. Warabtuha bin nusus, dan juga mengkaitkan berita kejadian yang dia dengar dengan dalil-dalil. Di sini beliau menjelaskan orang yang tidak mau membaca berita, tidak mau melihat kenyataan di masyarakat untuk lalu dihubungkan dengan masalah akhiratnya, itu orang yang tidak dapat kesempatan emas. Seperti tadi, kalau dibandingkan pengetahuannya bangsa Arab dengan ahlu kitab, tentu berbeda. Ahlu kitab memiliki pengetahuan akan diutusnya seorang nabi. Makanya orang Yahudi sampai bisa pindah. Pak, pindah nggak cuma tahu kayaknya dino iki diutus, berangkat yuk. Hendak itu takhtid, rencana yang sudah jauh-jauh hari mereka rencanakan. Mereka pilih kota Madinah, kota-kota yang banyak kormanya, karena diberitakan di kitab-kitab mereka tempat hijrahnya Nabi tersebut adalah kota-kota yang banyak pohon kormanya dan ada ciri-ciri lain. Kesiapan masyarakat dalam menerima kebenaran salah satu
usahanya adalah dengan mereka sering mengkaitkan antara nusus dengan kejadian yang terjadi di masyarakat. Di sini beliau menjelaskan kejadian Islam ini bangkit kembali atau Islam ini dinikmati atau digandrungi masyarakat itu sudah dibaca. Di sini beliau menyebutkan oleh pakar-pakar Eropa. Bukan orang Islam sendiri, tapi orang-orang Eropa. Saat mereka melihat ajaran kaum muslimin dan kondisi masyarakat zaman sekarang, mereka mengatakan besok, ini inti ya, saya intikan dari perkataan mereka, besok yang jadi musuh pemikiran dunia barat itu kaum muslimin. Dulu kan perangnya kalau nggak barat komunis gitu kan. Kalau nggak barat komunis, kalau nggak kapitalis sosialis. Nah, orang barat sudah mengira-ngira ya dengan kebaratan mereka dan mereka bukan orang muslim. Mereka mengatakan besok yang menjadi musuh ideologi terbesar ya kita adalah kaum muslimin. Gimana tidak? Sekarang simpelnya, yang paling kuat melawan arusnya LGBT ini siapa? Kaum muslimin. Tidak mau sama sekali, gak iso ditawar pak. Ya, kalau agama lain isolah ditawar. Sampai Nasrani sendiri bisa ditawar. Ya, orang Kristen sendiri bisa ditawar. Justru negara-negara yang mempropagandakan nauzubillah penyakit masyarakat itu justru negara-negara apa? Muslim atau Nasoro? Nasoro. Keboblosan ya, kebobolan. Tapi Islam enggak. Ini bukti perkataan ini. Ngomongnya tahun ya, ada yang tahun 1964, 1919. Jauh enggak, Pak? Jauh. Pak penulis buku ini mengatakan tafakur, berpikir, Anda dapat nusus, Anda belajar, lalu Anda gunakan hal itu untuk melihat masa depan. Itu pekerjaannya harusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Riset intinya gitu pak, riset ya. Jadi yang membuat mundur kaum muslim itu bukan agamanya. Agama itu sudah mendorong manusia Islam itu biar maju, pemikirannya, akhlaknya, tindakannya. Makanya saat pertama kali ya dalam bahasanya meledaknya kaum muslimin, menyeruak di antara dua imperium yang besar. Setelah menyeruak itu apa yang terjadi? Masa keemasan. Ilmu pengetahuan tumbuh pesat. Karena Islam nggak pernah melawan ilmu, justru mendukung ilmu itu didengungkan di masyarakat. Ya, itu harus dipahami seperti itu. Karena banyak imperium yang lain setelah mereka menjadi penguasa juga enggak mengalami masa keemasan keilmuan mereka. Contohnya saat Mongol menguasai dunia, apakah mereka membentuk sebuah peradaban yang menghasilkan ilmu? Maksudnya ilmu yang benar-benar enggak ya, mereka menguasa, mereka ingin kekayaan dari setiap negeri yang dijajah, beres. Tapi Islam enggak seperti itu. Ya, Islam justru kalau tumbuh dengan benar di masyarakat, ilmu itu tumbuh juga, Pak. Harusnya wajarnya seperti itu. Loh, kok sekarang enggak tumbuh, Ustaz? Yombo, jawaban dewe, gitu ya. Taib. Yang keempat, ya, pentingnya kholwah atau berpikir sejenak di kehidupan seorang muslim. Ya, di sini beliau menyebutkan dua manfaatnya. Pertama, orang itu kadang tidak sempat mikir untuk mengkoreksi dirinya. Makanya namanya Islam itu ada namanya akhlak muhasabatun nafs. Bermuhasabah, mungkin antum pernah dengar istilah ini. Karena kadang kita butuh waktu untuk berpikir, jalan hidup kita saat ini benar atau enggak? Saya cara didik anak-anak benar enggak ya? Tapi kalau tergerus dengan aktivitas sehari-hari, berangkat kerja, pulang kerja, ya nanti akhir bulan gajian segala macam, dia nggak sempat mikir ini udah bener nggak saya didik anak saya, sudah cukup nggak waktu dengan anak saya, sudah bener nggak cara ngomong saya dengan istri saya.
Kapan mikirnya? Kalau dia punya waktu sendiri. Lek bahasanya anak-anak sekarang, me time. Me time diakekno. Biar bisa mikir. Tapi kalau dia terjerumus atau jelungup di dalam keseharian aktivitasnya yang sibuk itu, dia nggak sempat mikir. Ya, beliau di sini mengambilkan faedah dari khalwahnya Rasulullah itu. Kaum muslimin pun, ya bukan ngajari semedi Pak ya, ke gunung, semuanya ke gunung habis ngaji, enggak. Tapi maksudnya Anda kadang butuh waktu sendiri untuk mikir, sudah benar sholat saya, sudah benarkah zikir saya, sudah benar enggak cara saya nyumbang piatim piatu, sudah benar enggak saya cara ngomongnya dengan orang tua, sudah benar enggak saya ini, sampai akhir. Itu sempatkan Anda punya waktu untuk mikir seperti itu. Ya. Di sini beliau menyebutkan ittila ala afatin nafs, melihat penyakit-penyakit hati. Kapan waktunya? Saat Anda berkholwah. Ya. Yang kedua, zikir kepada Allah, mengingat surga dan neraka. Nah, ini juga kesempatan saat orang itu menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan salah satu cara berkholwah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat tahajud, salat malam. Ya, saya tambahkan di sini sebenarnya salat-salat lain pun, ya kalau kaum muslimin mau fokus, mau khusyuk itu juga kholwah. Kapan? Ya sholat 5 waktu ini Pak. Sholat waktu boleh ngobrol nggak? Pas sholat boleh ngobrol nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kita tuh disuruh fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak boleh ngobrol, nggak boleh jawil-jawil koncone, ya. Karena sebenarnya esensinya kita tuh disuruh fokus. Makanya Ustaz sering nasihatin kalau sholat jamaah, yo mbok ojo atik kaos ngono gambar-gambare. Ganggu burine gak dadi fokus sama Allah dulu. Apa nih tulisannya dibaca. Nah, itu semua apa sih? Biar khusyuk, biar fokus apa? Kita berkholwah, kita seakan-akan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ini menyebutkan kesempatan keduanya. Kesempatan pertamanya apa ya? Salat fardu itu, Pak. Dimanfaatkan untuk benar-benar fokus. Ya, bermunajat kepada Allah. Salah satu bentuk munajat Anda sebutkan semua masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jalan keluar. Ya, setiap hari ngersulo, ya dapat masalah nggak ada jalan keluar, lu nggak pernah minta sama Allah, ya gimana mau dikasih jalan? Taib, ya, ya sisanya beliau menyebutkan tentang keutamaan tahajud dan ayat-ayat berhubungan dengan tahajud. Salah satunya beliau membawakan surah Al-Muzammil. Nah, di situ bagaimana hatta Rasulullah SAW pun disuruh bangun tengah malam untuk sholat tahajud, untuk berzikir, untuk banyak bertartil Quran, baca Quran. Ya, karena beban dakwah itu sangat berat, dan waktu di mana dai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jalan keluar tentang masalah kehidupannya atau masalah dakwahnya, itu saat sholat malam. Lalu beliau membawakan di sini perkataan Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, Ibrahim bin Adham, nahnu fil ladzatin, kami ini di dalam kelezatan, lau arafahal muluk wa abnaul muluk lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Seandainya kalau tahu resep rahasia kenikmatan dan kelezatan, ketenangan hati yang dimiliki para ulama, sungguh para raja dan anak-anaknya raja, ya, akan memerangi kami dengan pedang. Artinya diambil, ya. Tapi karena itu tempatnya di dalam hati, nggak bisa diambil. Ya, tadi pernah saya misalkan, para ulama itu sebagian mereka justru menulis buku-bukunya di mana? Di penjara. Mereka hanya para raja, para penguasa hanya bisa memenjarakan fisiknya ulama tersebut. Hatinya itu tidak bisa dimiliki. Termasuk apa? Taufik Allah terhadap derasnya ilmu mereka. Ndak ono maktabah, Pak. Ndak ada perpustakaan di dalam penjara, tapi perpustakaan mereka sudah ada di sanubari mereka. Mereka cuma butuh kertas, nulis. Ya. Taib. Kita masuk pembahasan selanjutnya, ya, tentang di awal dari wahyu. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin,
pertama kali wahyu itu turunnya bentuknya adalah mimpi yang fakta, mimpi yang sholihah, ru'ya sholihah fin naum. Ya, tidaklah Rasulullah melihat sesuatu di mimpi kecuali akan terrealisasi, menjadi nyata saat beliau bangun. Artinya dunia dikabari di mimpi nanti terjadi benar-benar di dunia nyata. Setelah itu Rasulullah SAW mulai menyukai khalwah, menyendiri. Maka Rasulullah bolak-balik ke Gua Hira dan selalu ya kalau balik dikasih bekal, pergi lagi. Seperti itu terus di akhir-akhir umur mendekati 40 tahun. Saat itu istrinya siapa? Khadijah. Ya. Lihat kredibilitas Aisyah dalam menceritakan sebuah hadis. Ya, enggak dipalsu. Loh, ceritanya bojo loro. Ojo rek ngomongnya aku ya Aisyah, enggak. Ngomongnya Khadijah. Ya, ini kredibilitas istri Rasulullah SAW. Dan salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW istrinya banyak, agar setiap istri Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan perilaku Nabi SAW saat di rumah. Apa yang tidak bisa disampaikan Rasulullah ke dalam umat, maka disampaikan lewat istri-istri Rasulullah. Termasuk yang paling penting, fikih wanita. Siapa yang bisa menyampaikan talaki tentang fikih wanita secara maksimal kecuali istri Rasulullah. Kalau yang bukan istri Rasulullah mungkin sungkan, mungkin nggak ada sempat waktunya, ya kalah cepat sama pertanyaan laki-laki. Tapi dengan ada akses ini, jalur ilmu untuk wanita terbuka lebar. Dan mindset bahwasanya yang berhak belajar cuma laki-laki itu salah. Aisyah adalah contoh ulama perempuan yang terlahir langsung dari didikannya Rasulullah SAW. Tanya fikih wanita, tanyanya ke Aisyah. Dan banyak fikih-fikih lain yang sangat difakihi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka aneh seribu aneh. Ada sebagian sekte yang menamakan dirinya Islam, ya justru mencela-cela Aisyah. Mau di mana belajar fikih ini perempuannya, fikih nisanya? Hah? Nah, itu aneh. Taib. Dan kalau orang itu nggak percaya dengan hadisnya Aisyah, Pak, banyak fikih yang rontok, tidak bisa dipakai. Maka ingat perkataan ulama, mereka itu tidak sedang mencemooh atau menjatuhkan sahabat terus titik. Enggak, koma itu, Pak. Komanya apa? Ya Islam keseluruhan. Kita tahu agama Islam dari siapa? Jalurnya siapa? Setelah Rasulullah bawahnya siapa? Sahabat. Ini habis dibilang kadzabin atau dibilang kufar, dari mana Islam? Nah itu loh Pak, planningnya di situ. Ditakoki gak bakal ngaku. Enggak, kita gak niat seperti itu loh. Gak usah niat Pak, intinya akhirnya kayak ngono. Maka kaum muslimin hati-hati. Jangan terbakar dengan retorika yang mereka katakan. Tapi efeknya pikiran. Efeknya apa? Bubar Islam Pak. Bubar. Terus karena Islam dari awal. Ya, itu bahayanya di situ. Baik, itu ya cerita awal wahyu. Pertama ada mimpi-mimpi yang bila Rasulullah bangun itu terjadi kenyataannya. Ru'ya sholihah sebutannya. Setelah itu Rasulullah SAW suka mengunjungi Gua Hira dan selalu diurusi oleh Khadijah. Ini bukti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, fadilahnya Khadijah dalam memuliakan suaminya. Sebelum atau sesudah jadi nabi. Didukung, ya, susah mudah didukung. Ya. Maka saat terjadi kejadian Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, ya, disuruh baca Iqra. Maka Rasulullah SAW bisa baca atau tidak? Tidak. Ya, Rasulullah disifati dalam Quran, bukan omongan saya, Quran sebagai ummi, tidak bisa membaca, bisa nulis. Ya. Didekap, ya, sama malaikat Jibril sampai lemes, ya. Lalu disuruh baca lagi. Rasulullah jawab, "Ma'ana biqari', saya enggak bisa baca," sampai 3 kali. Lalu terakhir
baru diwahyukan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ini wahyu pertama yang beliau dapati. Maka Rasulullah SAW saat mendapatkan kejadian itu pulang ke Khadijah, masuk ke rumah, lalu mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah bergegas untuk menyelimuti Rasulullah SAW. Setelah hilang rasa takutnya, bercerita Rasulullah kejadian yang di Gua Hira kepada Khadijah. Lalu beliau mengatakan, saya itu khawatir terhadap keselamatan diri saya. Ya bayangin Pak, sendirian, ya, di atas gua. Ya, antum bayangin saja, ya, bayangan minimumnya, ya. Kira-kira zaman itu ada lampu atau enggak? Enggak ada, ya. Jangan bayangkan di saat itu umat, ya, umat yang paling hidupnya itu tawadhu atau biasa saja itu bangsa Arab, Pak. Ya, anggapannya kalau orang Romawi sudah nemu lilin, belum tentu saya nggak mengatakan enggak ada, ya, belum tentu di Arab ada lilin yang selalu ada, ya, bayangkan. Dan jangan antum pikir Mekah pas antum umroh, enggak rame, jimblang-jimblang ada lampu, enggak. Ya redup-redup enggak ada lampu. Ya, gelap. Kalau malam ya gelap. Ya. Nah, itu tiba-tiba ada orang dekat, apa enggak wedi, Pak? Kalau dipaksa untuk boco, padahal enggak usah boco. Ya takut, Pak. Makanya lakot khosyi itu nafsi. Saya takut ada yang mau mencederai saya. Ya, maka lihat Khadijah, istri yang soleha. Sebelum jadi nabi, Rasulullah dan sesudahnya tetap soleha, tetap beradab. Ini ya, makanya Rasulullah mengatakan laqad ruziktu hubbaha. Saat Aisyah cemburu dengan Khadijah, wahai Rasulullah, kau ngomong tentang Khadijah, sedangkan kau punya istri, ya, yang masih muda dan segala seperti ini. Dan Khadijah, ya, saat itu sudah wafat. Ya, Rasulullah nggak sedang ngomong Khadijah hidup, enggak, karena Rasulullah nggak ta'adud saat Khadijah hidup. Maka Rasulullah mengatakan ruziktu hubbaha, saya dikaruniai cintanya. Ya iki Pak, kayak gini-gini yang buat Rasulullah sayang dan cinta. Maka saat mendengar perkataan suaminya itu, Khadijah mengatakan, demi Allah, enggak bakal wahai suamiku, ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan, ya, mensia-siakanmu, meletakkanmu ke dalam kesusahan atau kebinasaan. Kenapa? Lalu disebutkan setelah ditenangkan dengan perkataan yang lembut, yang manis, disebutkan alasan-alasannya. Ya, innaka latasilur rahim, engkau itu wahai suamiku suka, ya, menyambung silaturahmi, ya, mengunjungi keluarga, mengunjungi paman-paman, mengunjungi saudara, ya, menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kal, dan engkau itu suka bantu orang. Wa taksibul ma'dum, dan memberi orang yang enggak punya, enggak ada makanan kau kasih, enggak ada baju kau kasih. Ya, ini misalnya, ya, yang saya sebutkan ini sebagai misalnya. Perkataan tadi cuma taksibul ma'dum, yaitu memberikan orang yang enggak punya. Wa tuqri dhaif, kalau ada tamu yang datang kau muliakan. Ya, dan macam-macam pujian yang diberikan oleh Khadijah. Enggak cuma itu. Ya, lalu sama Khadijah dibawa Rasulullah SAW untuk berkonsultasi kepada pamannya Khadijah. Sudah terkenal di antara antum, ya, Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, ya, anak dari pamannya Khadijah. Berarti kalau anaknya paman Khadijah, berarti posisinya apa sama Khadijah? Sepupu, ya. Khadijah punya paman, pamannya punya anak, lah berarti sepupuan. Ya, dan Waraqah ini disebutkan di sini adalah orang Arab tetapi, ya, Tanassor, beragama Nasara, dan dia punya kemampuan untuk menulis, artinya fasih dalam dua bahasa. Ya, bahasa Arab jelas karena orang Arab, yang kedua bahasa Ibrani. Nah, ini tadi Pak berhubungan sama faedah yang saya sebutkan. Kaum muslimin yang berilmu sama yang tidak berilmu tentu beda dalam mendapatkan kebenaran. Di sini sama-sama orang Arabnya, tetapi beda kualitasnya Waraqah bin Nawfal dengan sisanya orang Arab yang lain. Karena Waraqah bin Nawfal apa? Membaca, ngikuti
kabar. Tapi ingatkan, jangan sampai salah paham. Bukan berarti ndelok Quran saben dina, Pak. Bukan itu. Kabar yang bermanfaat bagi akhirat Anda. Ya, baca buku-buku agama Islam, baca Quran, baca hadis, ya, ikuti pengajian-pengajian. Itu maksudnya ngikuti kabar. Lalu apa? Kabar tadi itu diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lalu beliau ya posisinya buta karena sudah sangat tua. Lalu Khadijah mengatakan pada Waraqah, "Tolong wahai sepupuku, anak pamanku, dengarkan ya anak saudaramu ini apa yang dia dapati." Maka setelah Rasulullah mengabarkan apa yang beliau lihat di Gua Hira itu, maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, "Sungguh itu adalah namus, yaitu Jibril yang juga turun kepada Musa." Lalu lihat perkataannya Waraqah bin Nawfal, "Ya laitani fiha jazaan laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuk." Andai saja saya itu masih muda dan saya masih hidup, ya, cukup umur saya saat Anda akan diutus. Id yukhrijuka qaumuk, saat kaummu itu akan mengusirmu. Maka Rasul mengatakan, "Amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku?" Maka Waraqah mengatakan, "Iya, tidak ada orang yang membawa risalah seperti yang engkau bawa kecuali akan diganggu." Beliau mengatakan, "Wa in yudrikuni yaumuka ansuluka nasan mu'azzir." Kalau seandainya ya aku masih hidup di kala kau nanti diganggu oleh kaummu, kamu menyuarakan dakwah Islam ini, la ansuraka nasran mu'azzara, saya akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Tapi tidak lama setelah itu Waraqah wafat. Lihat, orang berilmu, Pak, dicotek dikit mudah langsung diarahkan kepada kebenaran. Langsung lihat, dikasih tahu tentang ciri-ciri yang datang pada beliau yaitu Jibril dan segala macam, langsung dia punya SOP-nya. Mendengar kebenaran apa SOP-nya, langsung mengatakan, "Saya kalau masih muda akan saya tolong engkau, saya peringatkan orang seperti kau ini akan dijauhi oleh masyarakat, akan diusir oleh masyarakat." SOP-nya jelas. Bukti pentingnya ilmu. Nuturi orang yang terpelajar, Pak. Maksudnya terpelajar tapi tetap ya objektif. Dengan orang yang embuh-embuhan terhadap ilmu, lebih susah yang embuh-embuhan sama ilmu. Yang tahu ilmu seperti ini mudah. Cuma dikasih tahu ada saya itu kedatangan Jibril, langsung tahu, oh ini agama yang benar, ya saya akan tolong. Enggak mungkin mau nolong, Pak, kalau enggak benar. Lihat, tahu fisiknya sudah enggak mumpuni, tapi niatnya, lihat, niatnya benar. Saya akan tolong engkau seandainya saya masih hidup, saya masih kuat. Tapi saya sekarang sudah tua renta, sudah anggapannya sudah dekat ajal. Saya enggak tahu apakah nutut umur saya untuk membantumu. Tapi di sini adalah kita melihat perbedaannya. Makanya ada sebagian ulama ya yang mengatakan laki-laki pertama yang menerima Islam, ada sebagian ulama ya, antum jangan benturkan dengan perkataan yang lain. Jelas yang tersebar Abu Bakar As-Siddiq sebagai laki-laki. Cuma di sini ada sebagian ulama yang mengatakan Waraqah yang lebih mendahului. Ya, Waraqah yang lebih mendahului. Tapi gampang kalau disuruh menyatukannya. Ya. Taib. Ya. Sudah habis ya waktunya ya. Belum masuk faedahnya ini. Ya, saya sebutkan satu faedah saja biar nggak ngambang antara kejadian peristiwa dan faedahnya. Faedah yang satu saja yang saya sebutkan adalah pentingnya menghubungkan antara ilmu dan iman. Yang didapati manusia zaman sekarang, mereka itu sok ilmu, tapi tidak ada imannya. Kembali lagi kejadian yang sekarang kita lihat, bisa kita cek beritanya, ya, dan segala macamnya.
Sekarang negara yang paling maju ilmu pengetahuannya di mana, Pak? Barat, Eropa ataupun Amerika. Tapi yang paling nyeleneh yang mana? Mereka juga. Ilmu mereka tidak mengantarkan mereka kepada kewarasan, kefitrahan, enggak. Tapi tambah mendorong mereka kepada praktek-praktek yang di luar keilmuan itu sendiri. Mereka mau ngomong apa terserah lah. Ya, contohnya ada syubhat yang mereka katakan masalah LGBT itu, mereka mengatakan gender, ya, jenis kelamin itu loh, Pak. Itu adalah masalah sosial. Anda tahu ndak laki itu gara-gara apa? Dituturi bapakmu. Oh, kon iki lek kok ngene-ngene kon iki lanang. Perempuan ya karena dituturi. Karena kamu ini kayak gini-gini jadinya berarti kamu apa? Perempuan. Dibuat ruwet masalah penentuan kelamin. Jadi kalau di barat, Pak, kalau ditanya berapa jenis kelamin, enggak cuma 2, Pak. Kalau kita kan sik waras ya. Laki, kalau nggak laki perempuan, beres. Mereka enggak, macam-macam. Ya saya nggak tahu, Kak. Saya pas baca beritanya, nauzubillah, bisa sampai belasan. Ya apa, Pak, jenis kelamin belasan iki, Pak? Endia kali. Ya iku. Akal kalau tidak digawangi, dikiperi sama namanya iman, agama, sesat, Pak. Mau pinternya kayak apa? Apakah peradabannya Fir'aun enggak kurang pinter, Pak? Bisa bangun piramida, Pak. Zaman itu nggak oma, tak bisa sehebat itu. Sampai zaman sekarang para insinyur itu masih terpongah-pongah, bingung kok bisa buat piramida, masih bingung. Tapi apakah menuju kewarasan mereka setelah berilmu itu? Enggak. Ya, malah aneh-aneh, malah menuju kepada kezaliman. Yaitu kaidah yang pertama. Makanya di dalam hubungannya apa, Ustaz, sama kejadiannya Rasulullah? Ya, maka kita lihat tadi, ya, ayat yang pertama kali turun, Iqra, apa lanjutannya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca, bacalah. Ya, baca itu pintu ilmu. Apa ladzi khalaq? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Setinggi-tingginya keilmuan orang itu harus digawangi dengan ilmu. Dia ada rasa tunduk. Jadi bedanya ulama kaum muslimin, anggapannya lah saintis, kalau keluar dari rahimnya masyarakat muslimin, mereka itu tahu di mana tujuan ilmunya, sifat duniawi. Adapun yang terjadi di masyarakat sekarang, ya, mengatakan kalau saya sudah ngambil ilmu umum, aneh lah kalau saya belajar agama. Artinya menjadi ustadz atau mendalami ilmu agama. Tidak bertentangan sama sekali. Kalau Anda lihat, ya, tarikh orang-orang dahulu, mereka bisa kita lihat, mereka ulama tapi ahli kimia misalnya. Dan itu nggak aneh. Baca sejarah Andalusia, ya, baca sejarah Bani Abbasiyah, baca ulama yang punya disiplin ilmu yang lain. Karena Islam tidak pernah, ya, menjatuhkan ilmu pengetahuan yang lain, tapi hanya menggawanginya agar tidak menjadi ilmu su', ilmu yang buruk. Ya, makanya Rasulullah berdoa, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Lele, ada ilmu yang nafi, berarti ada ilmu yang berbahaya, yang membahayakan umat manusia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.